Saya singkat OR ya, Operation Desert. OR itu awal mulai digunakan orang, mulai dikenal orang itu pada Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi sekitar tahun 1943, 45, 46, 47, 48 gitu ya. Nah, pada Perang Dunia Kedua, di mana? Di Eropa, awalnya di Eropa. Nah, ilmuwan yang pertama kali menggunakan metode-metode ini, ya, itu berasal dari Inggris. Ya, ilmuwan yang menggunakan metode ini dan kemudian metode tadi disebut dengan operation research, itu ilmuwan-ilmuwan atau analis, ya, analis yang berasal dari Inggris. Ya, analis di bidang apa? Mereka adalah analis di bidang perang. Analis apa ya sebutannya ya? Analis strategi. Ya, strategi ya, angkatan bersenjata Inggris. Ya. Kenapa? Karena mereka menemukan beragam kesulitan ketika menjalankan operasi-operasi pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan di Perang Dunia Kedua ini ada dua wilayah perang. Yang pertama adalah Eropa. Pemeran antagonisnya itu Nazi. Nah, Nazi Jerman ya. Yang berikutnya itu ada Jepang di Asia Pasifik. Nah, itu pemeran antagonisnya Jepang. Nah, di kedua medan perang ini, ya, protagonisnya orang baiknya, ibaratnya kan gitu. Orang baiknya, sejarah sih mencatatnya seperti itu, tapi ulang-ulang ya. Nah, orang baiknya sejarah itu bahwa versusnya itu adalah Eropa dan Amerika. Ya, plus Australia ya. Nah, ini orang baiknya, ceritanya, protagonis, antagonisnya. Nah, pada Perang Dunia Kedua. Nah, Operation Research sendiri itu digunakan di medan perang di Eropa. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah para analis strategi di Angkatan Bersenjata Inggris. Karena mereka dihadapkan pada masalah-masalah, Mbak, Mas, Anda bisa membayangkan pada Perang Dunia Kedua itu berapa banyak tentara yang terlibat. Amerika berapa banyak? Berapa ratus ribu tentara yang terlibat. Eropa terdiri dari Inggris, Prancis, Belanda. Nah, berapa banyak yang terlibat pada perang itu? Sehingga Anda bisa membayangkan tentaranya banyak, peralatannya juga banyak. Peralatannya juga banyak. Berapa banyak senjata yang harus diproduksi pada masa itu? Berapa banyak peluru yang harus diproduksi pada masa itu? Kemudian pesawat terbang berapa banyak yang harus dihasilkan? Ya, kapal perang berapa banyak? Logistik itu berarti mulai dari ransum, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Dan itu semua harus didistribusikan kepada tentara yang jumlahnya banyak pada medan perang yang jumlahnya juga banyak. Sedangkan tujuannya adalah memenangkan perang dengan mengalahkan Nazi. Ada sebuah kasus di mana kalau kalian pernah nonton film Perang Dunia Kedua, film ya ini ya, film yang latar belakang sejarah, film latar belakang kejadian nyata. Itu filmnya judulnya Enemy at the Gate. Enemy at the Gate. Nah, film itu menceritakan bagaimana pasukan merah itu adalah pasukan dari Uni Soviet, itu mencoba bertahan dari serangan Jerman yang tiba-tiba. Karena awalnya, Mbak, Mas, awalnya Jerman dengan Uni Soviet itu berteman. Negara Jerman dengan Uni Soviet itu awalnya berteman. Tapi ketika Perang Dunia Kedua, Eropa, itu tiba-tiba Jerman menyerang Uni Soviet. Tiba-tiba. Kenapa? Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangnya adalah penguasaan sumber daya.
Anda bisa bayangkan Uni Soviet itu seluas apa negaranya? Luas sekali. Sumber daya yang tersedia juga luar biasa luas. Sedangkan Jerman negaranya kecil. Maka pada saat itu Jerman membutuhkan sumber daya, bahan baku untuk apa? Untuk menghasilkan alat-alat perang dalam jumlah yang banyak. Jadi, kalau Jerman ingin menguasai Eropa dalam waktu yang cepat, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan sumber daya yang tidak terbatas. Sedangkan ketika dia masih dipasok oleh Uni Soviet, maka sumber dayanya masih terbatas. Bahan baku dan lain-lain terbatas. Sehingga mau tidak mau, Jerman berpikir, Hitler berpikir bahwa kalau ingin menguasai Eropa dengan cepat, maka kuasai bahan baku dulu sumbernya, yaitu Uni Soviet. Jadi tiba-tiba Jerman itu menyerang Uni Soviet pada saat itu. Uni Soviet tidak siap. Ya, Stalinnya sendiri tidak siap. Nah, sehingga jatuhlah kota tadi. Nah, mulailah Uni Soviet terdesak sampai pada satu kota yang disebut dengan Stalingrad. Stalingrad itu kalau seandainya Stalingrad itu jatuh ke tangan Jerman, maka Uni Soviet itu juga akan kalah. Karena Stalingrad itu seperti kota yang melambangkan kelahirannya Stalin. Stalingrad itu berbiasa. Nah, jadi Mbak-mbak Mas-mas ada sebuah adegan di dalam film tadi, ini tadi itu yang menggambarkan bahwa bagaimana mereka perang di medan perang. Ya. Jadi pasukan merah itu kan banyak, tapi kemampuan dalam mengelola logistiknya, kemampuan dalam mengelola sumber dayanya itu yang buruk. Ya. Sehingga kejadiannya itu seperti ini. Jadi tentara merah itu, pasukan merah dari Uni Soviet itu dibariskan, berbaris, satu orang dikasih peluru, satu orang dikasih senjata. Jadi satu orang megang peluru, satu orang megang senjata. Perintahnya adalah kalau prajurit di depanmu itu tertembak, kemudian dia bawa senjata dan kamu bawa peluru, ambil senjatanya, pasang pelurumu, tembak. Kalau kamu bawa senjata, di depanmu yang bawa peluru, ketika dia mati, ambil pelurunya, pasang ke senjatamu dan tembak. Nah, yang dilawan siapa? Yang dilawan adalah Jerman. Di sisi satunya, di mana Jerman ini mereka menunggu dengan logistik yang benar-benar sudah teratur. Ada pansernya, ada senapan mesin menunggu. Jadi akhirnya perangnya itu, tentara Uni Soviet ini baris rame-rame, maju rame-rame. Sedangkan di seberang lapangannya itu, tentara Jerman sudah menunggu dengan senapan mesin. Kira-kira seperti apa gambaran perangnya? Ya sangat susah sekali bagi Uni Soviet untuk menang di situ, di daerah itu. Ya, karena seperti itu. Nah, kalau gitu kenapa tidak lari saja, Pak? Ada sebagian prajurit Uni Soviet itu yang memutuskan mundur, ya, karena merasa tidak mungkin menang. Sehingga, tapi ketika dia mundur, maka dia dianggap disersi dan dia ditembak sendiri oleh komandan. Ya, jadi pada saat itu berapapun banyak tentara Uni Soviet yang maju, sebanyak itu juga yang mati. Ini adalah suatu gambaran di mana ketika tidak ada strategi yang baik dalam mengatur logistik. Logistik itu berarti sumber daya yang banyak. Nah, hal ini juga sama dirasakan oleh blok barat, Eropa dan Amerika. Ya. Mereka dihadapkan pada apa? Pada logistik tadi. Ya. Tentara, ya, peralatannya, senjatanya, pelurunya, ya, kemudian logistiknya, angkutannya. Nah, ini jumlahnya sangat luar biasa banyak, dan ini harus diatur pada beragam medan perang. Dan ini harus diatur pada beragam medan perang. Lokasi konflik. Nah, Mbak, Mas, tentu tidak mudah, sehingga para analis strategi di Inggris, mereka mencoba mulai menemukan metode-metode statistik yang bisa digunakan untuk mengatur ini secara efisien. Nah, mengatur semua sumber daya ini secara efisien, sehingga tujuan memenangkan perang itu bisa dicapai.
Nah, metode tadi itu sekarang disebut sebagai metode operation research. Jadi latar belakangnya itu adalah perang dunia. Metode munculnya metode operation research itu pada perang dunia kedua. Selesai perang dunia kedua, ternyata perubahan ekonomi, perubahan bagaimana cara kita hidup itu menjadi sangat cepat. Ada yang dikenal dengan revolusi industri. Ada yang dikenal revolusi industri. Revolusi industri itu berdampak pada perlibatan sumber daya yang luar biasa banyak. Itu menciptakan alternatif. Nah, ternyata operation research tadi yang digunakan pada perang dunia kedua tadi ternyata memiliki nilai ekonomis dan bisa diaplikasikan pada ekonomi modern. Nah, mulai saat itulah operation research mulai berkembang. Jadi operation research itu mulai dikenal orang atau ditemukan metodenya pada perang dunia kedua, dan selesai perang dunia kedua, metode tadi terus dikembangkan dan terus digunakan. Kenapa? Karena memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal mengelola sumber daya agar bisa dicari alternatif keputusan yang efektif dan efisien. Nah, ini awal sejarah dari operation research. Nah, Mbak Mas, kalau Mbak Mas melihat membaca bukunya Hiller and Lieberman, di situ dia memberikan banyak contoh aplikasi dari operation research. Ya. Ada di bidang kedokteran, ada di kepolisian, ya. Banyak hal. Ya. Jadi operation research ini tidak hanya bisa diaplikasikan di bidang ilmu ekonomi dan manajemen, tapi ternyata dia juga bisa diaplikasikan pada berbagai bidang ilmu. Oke, Mbak Mas, itu pengantar saja. Baik. Salah satu metode dasar dari operation research, ya, salah satu metode dasar dari operation research itu ada yang dikenal dengan linear programming. Ada dua metode dari linear programming. Yang dua, yang pertama adalah grafik. Yang kedua, yang pertama grafik, yang kedua adalah singkat. Nah, pagi ini akan kita coba metode yang pertama, yaitu grafik. Nah, Mbak Mas, contoh kasus. Jadi, materi kita pagi ini adalah linear programming metode grafik. Oke, Mbak Mas bisa menyiapkan buku dan pulpen atau pensil. Silakan, Anda siapkan buku dan pensil. Mbak Mas ini matematik, jadi Anda tidak bisa matematika itu hanya menonton. Matematika itu Anda harus mencoret. Ya, ini saya kalau ngomong dengan anak saya itu seperti itu. Jadi saya bilang matematika itu tidak bisa kamu baca dan kamu hayalkan. Matematika itu mau tidak mau kita harus mencoret untuk memastikan apa yang kita hitung dari itu betul atau tidak. Oke, Mbak Mas, linear programming metode grafik. Contoh sebuah kasus seperti ini. Ada sebuah kasus seperti ini. Bisa kalian baca ya. Yang kosong. Oke, Mbak Mas, PT Laguna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk. Nah, Anda perhatikan ya, layar Anda. PT Laguna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku
Ya, untuk memproduksi kain sutra dan kain wol dibutuhkan bahan baku yang pertama adalah benang sutra, kemudian bahan baku kedua adalah benang wol, dan tenaga kerja. Nah, berikutnya adalah maksimum penyediaan sumber dayanya. Informasi mengenai sumber daya. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Jadi benang sutra yang bisa disediakan untuk memproduksi kain sutra dan kain wol itu adalah 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari. Dan tenaga kerja itu tersedia 40 jam per hari. Pak, sehari kan 24 jam, Pak. Itu berarti tenaga kerjanya banyak, lebih dari satu. Misalnya satu orang kerjanya 8 jam. Berarti dikalikan berapa orang sehingga 40 jam. Nah, kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel. Ini tabel kebutuhannya. Oke. Produknya ada dua, kain sutra dan kain wol. Ini produknya, Mas, kain sutra dan kain wol. Nah, sekarang untuk menghasilkan kain sutra, dibutuhkan dua benang sutra, 2 unit benang sutra. Tadi kan benang sutranya tersedia berapa? 60 kg. Berarti dibutuhkan 2 kg kain sutra dan 2 jam tenaga kerja. Untuk kain wol dibutuhkan 3 benang sutra, 2 benang wol, dan 1 jam tenaga kerja. Dalam satu hari, benang sutra yang disediakan adalah 60 kg maksimal. Benang wol adalah 2 kg, 30 kg sehari. Tenaga kerja tersedia adalah 40 jam dalam sehari. Nah, kedua jenis produk, jika dijual, akan memberikan kontribusi profit, kontribusi keuntungan, sebesar 40, nggak usah pakai juta ya, kita pakai 40 rupiah saja. 40 rupiah per 1 unit kain sutra dan 30 rupiah per 1 unit kain wol. Nah, pertanyaannya adalah ini, agar bisa memperoleh keuntungan maksimum, berapa banyak kain sutra dan kain wol yang harus diproduksi setiap harinya agar bisa memperoleh keuntungan maksimum? Nah, ada yang bisa jawab, Mbak, Mas? Kira-kira lebih susah mana menjawab masalah ini atau menjawab masalah yang minggu kemarin? Yang dari rumah mau pergi ke kampus, mau lewat apa, mau lewat mana, mau pakai apa? Supaya sampai ke kampus tepat waktu, utuh. Nah, kalau kasus kemarin, kita bisa menjawabnya dengan rasa-rasa. Kalau kasus ini, maka Mbak, Mas tidak bisa menjawabnya dengan rasa-rasa. Ya. Ada satu metode yang dikenalkan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa metodenya? Operation Research. Ya. Nah, salah satu metode dalam Operation Research adalah linear programming. Oke. Mbak, Mas, sekali lagi, untuk masalah ini kira-kira ada yang tahu berapa kain sutra yang harus diproduksi dan berapa kain wol yang diproduksi setiap hari agar keuntungannya maksimal? Dan berapa keuntungannya? Yang tahu? Nada? Oke, Bapak Mas, kita coba menyelesaikan masalah ini dengan linear programming metode grafik. Linear programming metode grafik. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan tadi adalah menentukan variabel. Apa variabel yang bisa kita temukan dalam permasalahan ini? Nah, jadi Mbak, Mas, yang susah dari Operation Research itu bagian susahnya adalah menerjemahkan
menerjemahkan cerita ini kan cerita nih, menerjemahkan cerita ini ke dalam persamaan matematis, ke dalam rumus, ke dalam sebuah rumus. Jadi kita membuat sebuah persamaan matematis. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya, apa yang harus kita capai dari ini? Tujuannya adalah keuntungan maksimal. Ya, laba maksimal. Ya. Di dalam operation research, keuntungan atau laba atau tujuan itu digambarkan dengan Z. Laba atau keuntungan itu digambarkan dengan Z. Z itu adalah tujuan. Ya, variabelnya, variabel Z. Nah, di sini tujuannya adalah laba maksimal. Metode grafik model maksimasi. Ini ada dua, Mbak Mas. Model maksimasi, kemudian yang berikutnya adalah model masih Z. Ya, kalau dari contoh tadi, dari soal tadi, maka kalau dari soal tadi, maka tujuannya adalah mencari laba maksimal, keuntungan maksimal. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit step. Nah, oke. Nah, untuk bisa memperoleh laba maksimal, apa yang harus dilakukan? Mas, untuk bisa memperoleh laba maksimal, apa yang harus dilakukan? Mental, Mas, apa yang harus dilakukan untuk bisa memperoleh laba maksimal? Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh laba maksimal? Ya jualan, gitu kan? Apa yang dijual? Kain sutra dan kain wol. Jadi yang harus dijual itu yang pertama adalah kain sutra, dan yang kedua itu adalah kain wol. Nah ini, ya. Jadi ini adalah variabelnya. Jadi variabelnya pertama apa? Tujuan Z. Ya. Kemudian untuk bisa memperoleh Z, maka apa yang harus dilakukan? Memproduksi kain sutra X1 dan memproduksi kain wol X2. Nah, kalau Anda baca kembali soalnya tadi, ini, maka untuk bisa memperoleh itu keuntungan tadi, ya, memperoleh tujuan, maka perusahaan harus memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Nah, di sini kain sutra, di sini kain wol. Dua produknya, kain sutra, kain wol. Nah, setelah diproduksi kan dijual. Nah, setelah dijual kan dapat keuntungan. Gitu. Jadi, Mbak Mas, Anda harus teliti membaca soalnya. Hati-hati. Ya. Ini banyak kejadian yang soalnya ini ketika saya rubah sedikit saja, mahasiswanya itu udah bingung. Sebenarnya mana variabelnya tujuannya, mana variabel yang bisa untuk mencapai tujuan, itu bingung biasanya mahasiswa. Oke, berikutnya itu langkah pertama. Langkah kedua, ya, langkah kedua itu adalah membuat fungsi atau rumus matematik. Oke. Nah, Mbak Mas, yang pertama yang harus dibuat itu adalah fungsi tujuan.
Ya, fungsi tujuan. Yang pertama harus dibuat, itu adalah fungsi tujuan. Kenapa fungsi tujuan dibutuhkan? Karena fungsi tujuan untuk menghitung laba maksimalnya. Gimana cara menghitung laba maksimalnya? Kalau tidak ada fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya adalah Z, karena kita mau memaksimalkan, mau lihat maksimasi, keuntungan maksimal, maka Z max. Sama dengan, oke, Mbak Mas, bagaimana cara menghitung laba maksimumnya? Bagaimana cara menghitung keuntungan? Dari soal ini, bagaimana cara menghitung keuntungannya? Nah, yang bisa bantu? Bagaimana? Yuni, tahu nggak bagaimana cara menghitung keuntungan maksimumnya? Gimana? Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu? Nah, lihat sini, Mbak, Mas. Mana yang berpengaruh terhadap kontribusi keuntungan? Ya ini. Nih. Kedua jenis produk memberikan keuntungan. Karena cerita keuntungan, maka di sini sebesar Rp40. Jutanya kita hilangkan ya, kita jadi rupiah aja. Rp40 untuk setiap satu kain sutra yang dijual. Jadi setiap satu kain sutra yang dijual itu keuntungannya Rp40. Kain wol setiap satu unit yang dijual, maka keuntungannya adalah Rp30. Maka pertanyaannya, berapa banyak keuntungan yang diperoleh ketika menjual kain sutra kain wol? Maka rumusnya itu akan menjadi seperti ini. Nih, diperhatikan ya, Rp40 kain sutra, Rp30 kain wol. Maka rumusnya akan menjadi Rp40 untuk kain sutra dikali berapa banyak nanti kain sutra yang akan diproduksi, ditambah Rp30 dikali berapa banyak kain wol yang diproduksi. Maka dapatlah keuntungan. Ya nggak? Nah, ini adalah fungsi tujuan. Ya. Yang berikutnya itu adalah fungsi kendala. Ada tidak yang membatasi produksinya? Bisa nggak dia memproduksi barang sebanyak-banyaknya? Tidak, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya diproduksi sebanyak-banyaknya, kalau tidak terjual habis, mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Oke. Kenapa dia tidak bisa memproduksi sebanyak-banyaknya? Karena ada keterbatasan ini, Bapak. Nih, sehari benang sutra cuma 60 kg. Benang wol sehari cuma tersedia 30 kg. Tenaga kerja cuma tersedia 40 jam. Itulah kenapa dia tidak bisa memproduksi sebanyak-banyaknya. Kalau dia bisa memproduksi sebanyak-banyaknya, dia jual, tentu untungnya akan semakin besar. Nah, Mbak, Mas, di sini ada keterbatasan, ada batasan. Batasan apa? Batasan bahan baku dan tenaga kerja. Dalam sehari, perusahaan itu hanya bisa menyediakan 60 kg benang sutra, 30 kg benang wol, dan tenaga kerja 40. Nah, sekarang ini, batasan ini harus kita terjemahkan ke dalam fungsi matematika. Oke, sekarang kita lihat benang sutra. Sekali memakai benang sutra, itu penggunaannya adalah 2 unit untuk kain sutra dan 3 unit untuk kain wol. Jadi benang sutra dipakai 2 unit untuk kain sutra, 3 unit untuk benang wol, dan maksimum 60 kg. Kurang boleh atau sama dengan 60 kg. Nah, sekarang kita buat rumus batasan. Fungsi batasan.
kendala atau batasan. Batasan pertama itu adalah batasan benang sutra. Batasan benang sutra. Bagaimana tadi batasannya benang sutra? Batasan benang sutra adalah 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60 kg. Dua X1 ditambah 3 untuk benang kain wol X2 dan bahan baku yang tersedia itu hanya 60 kg. Kurang boleh atau sama dengan 60 kg. Jadi bacaannya 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 60 kg. Nah, ini kendala pertama. Kendala apa? Kendala bahan baku benang sutra. Oke, Mbak Mas, kita jeda dulu. Saya mau ambil absennya. Silakan Anda hidupkan video Anda. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Mbak Mas. Kita lanjut. Nah, itu adalah kendala pertama yang membatasi tadi supaya labanya sebanyak-banyaknya kan tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Ya, kain sutra, benang sutra dan kain sutra dan kain wolnya tidak bisa diproduksi sebanyak-banyaknya karena apa? Ada keterbatasan bahan baku. Nah, ini adalah keterbatasan bahan baku pertama, yaitu apa? Ini bahan bakunya adalah benang sutra. Nah, batasan kedua apa? Batasan kedua itu adalah batasan benang wol. Angkut benang wol. Bagaimana batasannya benang wol? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, Mas, benang wol itu penggunaannya adalah 0 untuk kain sutra dan 2 unit untuk kain wol. Persediaannya berapa? 30 kg. Nah, kita bisa menulis persamaan matematisnya adalah 0 unit untuk X1 ditambah 2 unit untuk X2 ya, kurang dari sama dengan 30 kg. Nah, batasan ketiga apa? Batasan ketiga itu adalah batasan tenaga kerja. Batasan ketiga adalah batasan tenaga kerja. Anda bisa lihat di sini batasannya yang membatasi 2 jam untuk mengolah kain sutra dan 1 jam untuk kain wol. Kemudian jam tersedia hanya 40 jam.
2 jam untuk kain sutra, ditambah 1 jam untuk kain wol, dan waktu yang tersedia itu hanya 40 jam. Karena ini 1, Anda bisa hilangkan. Karena ini 1, ini bisa dihilangkan. Karena ini 0, Anda bisa hilang. Nah, seperti itu. Akhirnya, ini. Nah, ini langkah kedua. Jadi langkah pertama menentukan variabel, langkah kedua membuat fungsi matematik. Oke, Mbak-mbak, Mas-mas. Materi kita itu linear programming. Metode grafik, model maksimasi. Oke, yang pertama kita sudah menentukan variabel. Variabelnya apa? Z. Tujuannya. Apa tujuannya? Mencari keuntungan maksimum. Kemudian, variabel yang pertama untuk mencapai keuntungan maksimum, kita harus memproduksi kain sutra. Nah, variabel yang kedua, kita harus memproduksi kain wol. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita menghasilkan
kain sutra dan kain wol sebanyak-banyaknya, ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ada batasan. Nah, setelah itu baru langkah kedua adalah membuat fungsi matematiknya, karena kita ingin mencari jawabannya tadi menggunakan metode matematik. Nah, yang pertama, kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan nih, bagaimana bisa menghitung laba keuntungan maksimumnya? Maka Z atau keuntungan itu sama dengan Rp40 dikali setiap unit kain sutra yang kita jual, ditambah Rp30 dikali setiap unit kain wol yang kita jual. Tapi kita tidak bisa memperoleh keuntungan maksimum dari memproduksi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ada batasan. Karena ada batasan, ada kendala. Kendala pertama apa? Benang sutra terbatas, 60 kg. Ya. Berdasarkan soal tadi, kita bisa lihat bahwa dalam penggunaan benang sutra itu adalah 2 unit untuk kain sutra, 3 unit untuk kain wol, dan yang tersedia itu hanya 60 kg. Kita boleh memakai 60 kg atau kurang. Jadi tandanya kurang dari atau sama dengan 60 kg. Untuk menghasilkan benang wol, untuk penggunaan benang wol hanya digunakan dalam memproduksi kain wol saja, yaitu sebanyak 2 unit untuk kain wol, 2 unit benang wol untuk kain wol, dan jumlah yang tersedia itu hanya 30 kg. Kurang dari sama dengan. Kurang dari 30 kg boleh, ya, sama dengan dari 30 kg juga boleh. Tenaga kerja kita yang kita miliki itu adalah 40 jam. 2 jam untuk memproduksi kain sutra, dan 1 jam untuk memproduksi kain wol. Dan tersedia maksimum hanya 40 jam. Yang belum absen, tolong ditulis absen. Di sesi kedua. Buku. Saya mau dapat buku ini dulu. Nah, oke, Mbak Mas. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mencari alternatif. Ya, mencari alternatif. Kemarin kan kita cerita tuh gimana sih operation riset itu. Pertama ada tujuan. Nah, ini tujuan. Kemudian ada sumber daya. Ada sumber daya. Nih, kilogram 60. Ada keterbatasan. Ada sumber daya benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Ada keterbatasan 60, 30, dan 40. Nah, ini ketika kita kombinasikan untuk mencapai tujuan, dia akan memunculkan alternatif. Nah, bagaimana kita memunculkan alternatifnya? Kita memakai yang pertama metode grafik. Maka langkah berikutnya, langkah ketiga adalah menggambar grafik. Baik. Karena di linear, maka grafiknya ada 2. Mas? Grafiknya 1. Linear kan begini nih. Oke. Grafik. Ada 2 variabel, X1 dan X2. Kita memakai 2 variabel, lakukan cek balik. X1 dan X2. X1 dan X2. Ada 2 sumbu ya, X1 dan X2. Sumbu apa? Kain sutra dan kain wol. Ini banyaknya kain sutra yang kita produksi dan banyaknya kain wol yang kita produksi. Nah, langkah berikutnya adalah menerjemahkan ini fungsi kendala ini ke dalam bentuk grafik. Jadi persamaan benang sutra nih, gimana gambar grafiknya, persamaan benang wol gimana gambar grafiknya, persamaan jam kerja gimana gambar grafiknya. Oke, yang pertama. Yang pertama, nih 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 60 kg. Gimana gambar grafiknya?
Sama Mas? Ada yang bisa membantu saya? Nih, yang ini. Gimana gambar grafiknya? Yang ini nih. Vira, gimana Vira gambar grafiknya? Beginikah? Ini nih, ya gambar grafiknya tuh. Beginikah? Atau beginikah? Atau bagaimana? Terus di titiknya seperti apa? Yang pertama, Pak. Ya, ini nih yang saya ini. Gimana gambar grafiknya? Suaramu dihidupkan. Suara kamu. Ya, enggak bisa bahasa video. X1. X1 ini, X1-nya buat di titik yang ya. Berapa titiknya? 2. X1-nya 2. Lihat ini ya. Satunya 2, ya. 2 gitu. X2-nya? X2-nya di 3. Titik ketiga. Atas. 3. Ya. Terus tarik garisnya. Ya. Ya, oke. Yang lain? Yang lain? Kira-kira ada yang sama atau beda atau ngikut-ngikut aja? Mana ini yang nggak muncul-muncul mukanya ini? Aditya, Dwika Prasetyo. Ayo Aditya, kalau yang pertama ini gimana gambarnya? Ya, Pak. Nih, gimana gambar grafiknya? Ikut ya, Pak. Oh, ikut. Oh, ikut. Mbak, Mas. Itu kan persamaan linear. Kena? Persamaan linear. Gimana menggambar garis linear? Ariansah, gimana gambar ini? Ariansah. Kira saya hapus dulu ya tadi ya, supaya temanmu nggak ngikut-ngikut. Ariansah 1, Ariansah 2, Ariansah 3, Iya, Pak. Ariansah 4. Kamu kemana aja? Tak dengar, Pak. Patah-patah dia. Nah, internetmu berarti. Nih gambarnya gimana? Nih, yang saya ini. Sekarang gambar garisnya gimana? Linearnya. Mana gambarnya? Itu kurang dari 60 kilo kan, Pak? Ya, kurang dari 60 kg. Gimana gambarnya? Garisnya? Ini, kalau kita bentuk dalam garis, gimana gambar garisnya? Itu, Pak, yang kayak bentuk segitiga. Setengah persegi. Ah, bentuknya gimana? Persegi itu begini. Begini kah bentuknya? Begini kah? Setengah Atau persegi. begini Setengah kah? persegi. Hah? Macam mana? Ya Allah ya Rabbi. Mbak, Mas, tolong mata kuliah ini walaupun Anda tidak menghidupkan videonya, tolong Anda ikuti ya. Siapkan kertas, siapkan pulpen. Jangan kemana-mana. Tonton ya. Oke, nggak repot kok. Baik. Oke, Mbak, Mas. Persamaan linear itu adalah A, X1 tambah AX gitu ya.
Persamaan linear itu adalah AX tambah B sama dengan Z. Ini persamaan linear nih, sama dengan ini. Hanya variabelnya di situ adalah A, X1, tambah B, X2, sama dengan Z atau Y. Ya, sama, ini namanya persamaan linear. Bagaimana kita menentukan titik di garis X1? Nih, di garis X1. Ini garis X1 yang kursor saya muter-muter nih. Ini adalah garis X1. Bagaimana menentukan garis titik di X1? Ketika titiknya menyentuh X1, maka X2-nya pasti 0. Ketika titik itu berada pada di sini, nih, maka itu berarti sama dengan A titik koma 0. Ini A. Ya. Sebaliknya, ketika dia menyentuh di X2, B, maka membaca titiknya adalah 0 titik koma B. 0 ini apa? 0, X1-nya 0. X1-nya 0. X1-nya 0. Ya. B-nya di sini. Nah, gitu. Oke ya? Paham ya? Baik, Bapak Mas. Nah, sekarang kita gambar titiknya. Ketika Anda mencari titik di X1 nih, X1, berarti X2-nya 0 kan? Enggak? Anda hilangkan dulu ini. Jadi persamaannya ini Anda hilangkan. Ini saya susah sih untuk pakai tangan begini nih. Ya. Ini kita hilangkan dulu nih. Hilangkan dulu. Ya. Maka persamaannya jadi apa? Persamaannya jadi 2X1 sama dengan 60. Ya. 2X1 sama dengan 60. Jadinya berapa? Jadinya X1 sama dengan 60 bagi 2. 2. Kan? 30. Berarti di sini 10, 20, 30, 40. Berarti titiknya di mana? Ah, di sini, Bapak. 30. Ya. Nah, sekarang kalau mau cari titik di X2-nya bagaimana? Dibalik. Gitu. Dibalik. X1-nya kita nolkan. Iya. Ya, X1-nya kita nolkan. Next ya. Nah, X1-nya kita nolkan. Nih, X1-nya kita nolkan. Sisa berapa? Sisa 3, X2 sama dengan 60. Sama dengan 60 bagi 3. 3. Sama dengan 20. 10, 20, 30, dan 40. Nah, inilah garisnya. 30 di X1, 20 di X2. Nah, di sini 30. Nah, itu garisnya tuh. Oke ya. Nah, ini garisnya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini garisnya. Tadi dikatakan bahwa kurang dari 60 kg. Maka yang diarsir ini yang di dalam, yang diarsir. Yang diarsir.
Nih. Ya, karena dia kurang dari sama dengan 60 kilo. Kalau yang diarsir yang di luar, maka itu lebih dari sama dengan 60 kilo. Oke, Mbak Mas, kita udah dapat batasan pertama, sudah kita gambarkan dalam grafik. Sekarang batasan kedua. Bagaimana gambarnya? Batasan kedua. Bagaimana gambarnya? Nih. Bagaimana gambarnya? Batasan kedua. Sherly, gimana Sherly? Gambarnya? Ya, Pak. Nih, yang ini gambarnya. Kan 30 dibagi 2 sama dengan 15 ya, Pak? Hah? Nah, jadi itu di X2, jadi lurus aja, Pak, karena X1-nya nggak ada. Oke, jadi di sini 15. Gambar garisnya? Lurus, Pak. Ya. Oke, Iya, Pak. Nah, bentar. Ini adalah persamaan dari 2X2 kurang dari sama dengan 30. Yang ini adalah persamaan dari 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 60. Oke, yang berikutnya. Ulang. Berikutnya, yang jam kerja, gimana gambarnya? Jam kerja gimana gambarnya? X1-nya di angka 20, Pak. X1-nya di angka 20. X2-nya di 40. 20 dan 40. Tarik garisnya. Nah, ini adalah persamaan dari 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40. Mana yang diarsir? Yang diarsir yang di dalam. Yang diarsir yang di dalam. Ini bisa ditumpahin. Ya? Ini diarsir. Jadi, solusinya itu ada di mana? Solusinya adalah di daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir. Diarsir pakai warna kuning ya. Nah, di mana alternatifnya? Alternatifnya berada pada titik potong. Pertama, nih, kedua, ketiga, dan keempat. Kita bisa ngasih kode A, B, C, dan D. Jadi alternatifnya itu ada pada titik A, B, C, dan alternatif produksi maksudnya. Alternatif produksi itu berapa banyak barang kain sutra diproduksi, berapa banyak kain wol diproduksi. Pada titik apa? A, B, C, dan D. Tinggal kita cari berapa nilainya. Nah, tinggal kita cari berapa nilainya. Oke. Baik, Mbak Mas. Kita coba yang pertama. Titik A. Berapa nilainya? Titik A 15. berapa? 15. Berarti
X2 sama dengan 15. X1-nya berapa? 0. 0. Maka kita bisa nyari keuntungannya. Berarti kain sutra diproduksi 0, kain wol diproduksi 15. Maka Z max sama dengan 40 dikali X1, 40 dikali kain sutranya 0, ditambah 30 kali 15. 15. Berapa? 450. Jadi RP 450. Nah, itu kalau Anda memilih berproduksi di titik A, maka keuntungan Anda adalah 450. Nah, sekarang titik B. Di mana saya ini mau nulis ya? Bentar ya. Titik B. Titik B. Ini titik B nih. Bagaimana nyarinya? A-nya berapa? X1-nya berapa? X2. X1-nya udah kelihatan nih kalau titik B. X2-nya udah kelihatan. X2-nya 15. X1-nya 10, Pak. X2 sama dengan 15. 15. Nah, cara nyari X1-nya gimana? Tarik garis begitu aja kah? Atau diting-ting gitu, diting-ting gitu kelihatan gitu. Anda lihat nih persamaan yang motong mana? Ini persamaan yang motong ini nih. Nih persamaan yang memotong. Persamaan yang memotong adalah 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Ya kan? X2-nya dapat 15. X2-nya dapat 15. Berarti 2X1 tambah 3 kali 15. Sama dengan 60. 3 kali 15 berapa? 45. Ya kan? Berarti 2 Iya, Pak. X1 sama dengan 60 kurang 40 45. sama dengan 15 bagi 2. Alah, susah betul anu saya ini. Ya, sama dengan 15 bagi 2, maka X1 7,5. sama dengan 7,5. 7,5. Maka Z max-nya sama dengan 7,5 dikali 40 dikali 7,5 ditambah 30 kali 15. Berapa hasilnya? 15. Berapa? 750, Pak. RP 750. Nah, dari dua titik ini mana yang lebih baik? Titik A atau titik B? Titik B. Titik B. Kenapa? Karena titik B keuntungannya lebih banyak, 750. Nah, sekarang kita hitung lagi titik yang berikutnya. Titik yang berikutnya. Titik D yang paling gampang ya. Titik D. Titik D itu X1-nya sama dengan 20, X2-nya sama dengan 0. Maka Z max sama dengan 40 kali 20 ditambah 30 kali 0. Sama dengan 800 rupiah. Jadi ternyata titik B lebih menguntungkan lagi ketimbang di titik A dan B. Nah, sekarang titik C. Titik C, berapa X1-nya, berapa X2-nya? Titik C. Oke, titik C. Ada yang tahu? Cara mencarinya? Cara mencarinya Anda eliminasi, Bapak Mas.
Titik C, persamaan yang memotong apa? Ini, persamaan ini. Persamaan butir. benang sutra dan benang dan tenaga kerja. Berarti 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Persamaan berikutnya adalah 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Anda kurangkan 20 sama dengan, ini kurang-kurang ini 0 ditambah 3 dikurang 1, 2x2. X2 sama dengan 10. Masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan yang paling atas. 2x1 ditambah 3 kali 10 sama dengan 60. Sama dengan 60 2x1 dikurang 30 sama dengan 30 dibagi 2 x1-nya sama dengan 15. Maka Z max sama dengan 40 kali 15 ditambah 30 dikali 10 sama dengan berapa? 900 Pak. 900. Jadi mana yang paling baik produksinya? Iya. Iya, Pak. Maka kesimpulannya, Mbak Mas, setelah Anda menghitung seperti ini, jangan lupa kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan. Mata pulpen saya ini minta diganti, saya malas ganti lagi nih. Kesimpulannya, ya, kain sutra (15 unit), kain wol 10 unit, dengan total keuntungan sebesar 900 rupiah. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi Anda berproduksi di titik C dengan memproduksi kain sutra 15 unit, kain wol 10 unit, dan total keuntungan yang bisa maksimal bisa diperoleh adalah 900. Oke, Mbak Mas. Nah, metode seperti ini disebut dengan linear programming, metode grafik, modelnya maksimasi untuk mencari nilai terbesar maksimasi. Ada yang ditanyakan, Mbak Mas? Ada yang ditanyakan? Anda bisa menulisnya, Anda nggak sempat nulis, Anda bisa screenshot. Ada yang ditanyakan? Mbak Mas, gimana? Udah selesai nulisnya? Atau screenshot-nya udah selesai? Ya, Pak. Udah. Udah, Pak. Gampang ya? Tambah kurang kali bagi. Hanya Anda agak hati-hati saja mengerjakan. Jadi langkah-langkahnya adalah menentukan variabel, membuat fungsi kendala, fungsi tujuan, fungsi kendala, kemudian gambarkan fungsi kendala tadi ke dalam grafik. Nih, dalam grafik. Setelah Anda gambarkan dalam grafik, Anda ketemu di mana alternatifnya. A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Setelah itu Anda cari Z max-nya.
dari setiap alternatif. Kemudian Anda pilih yang mana yang paling besar. Itu kalau maksimasi. Kalau minimasi, itu kebalikannya. Ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Mbak-mbak, mas-mas, agar lebih memahami lagi, siapkan kertas Anda, latihan soal. Saya cari soalnya dulu. Nah. Bentar, saya cari soalnya. Oke, Mbak-mbak, mas-mas, ini soalnya, soal latihan Anda. Soal latihan Anda kerjakan di sesi ketiga. Sesi ketiga, Anda akan saya persilakan untuk mengerjakan soal ini. Zoom kita hidup. Kalau Anda ada yang bertanya, silakan bertanya pada saat sesi yang ketiga. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya akhiri sesi yang kedua. Sudah di screenshot? Wow. Nah, ini soalnya. Ini soalnya. Silakan Anda kerjakan di kertas lembar. Bang Mas, langkah pertama adalah menentukan variabel. Silakan ditentukan variabelnya. Misalnya, akan Anda tentukan variabelnya. Variabelnya. X1-nya jaket standar, X2-nya jaket super. Oke. Ya, jadi X1-nya jaket standar, X2-nya jaket super. Super. Ya. Jadi kita sudah menjawab yang pertama. Variabelnya Z, max, maksimasi ya tujuannya. Kemudian X1 jaket standar. Kemudian X2 jaket super. Berikutnya, yang kedua adalah menentukan membuat fungsi atau model matematika. Yang pertama, fungsi tujuan. Z-max. Dan yang berikutnya adalah fungsi batasan atau kendala. Kendala. Oke, silakan, Mbak Mas lanjutkan. Pak. Ya? Itu
membuat fungsi atau modal material atau matrik, Pak? Matematika. Oh. Matematik. Oh ya. Matematik. Maafkan tulisan saya yang jelek. Masih cantik tulisan Bapak daripada saya, Pak. Silakan diteruskan. Apa fungsi tujuannya? Apa saja fungsi kendaraannya? 40. Oke, Mbak, Mas. Kira-kira kendalanya apa saja? Ada berapa kendalanya? Kendalanya ada berapa? Kendalanya Berapa? 4. 4. Iya. Apa saja? Yang pertama 4X tambah 6Y. Terus? Kurang lebih, apa sih bacanya nih? Kurang lebih sama dengan apa sih? Terus kendala kedua? Kendala pertama 4X bahan tambah baku. Kendala kedua? 4X tambah 2Y. Jam kerja. Kemudian? Kemudian hasil dari X-nya sama yang keempat hasil dari Y-nya. Permintaan. Kendala permintaan. Produk standar dan kendala permintaan produk super. Ya. Nah, jadi Mbak, Mas, kita gambarkan, kita tulis persamaan matematisnya. Yang pertama 46.200. 4x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 1.200. Kendala pertama. Kemudian kendala kedua. Empat X tambah 2Y. Oke. Tambah 2x2 Ya, kurang dari sama dengan 800, Pak. 800. Kendala ketiga. X1. Jam-jam aja nggak mau. X1, Itu? Pak. Kurang Dari sama dengan 250. Terus kendala keempat. X1. X1. X2. X2 kurang 300, Pak. 300. Nah, sekarang langkah ketiga. Menggambar grafik. Silakan Anda terjemahkan fungsi kendalanya ke dalam bentuk grafik. Ya, Mas. Hati-hati, Mas.
Sudahkah, Fira? Udah selesai, Fira, gambarnya? Gambar grafiknya udah Pak, cuma mau nentukan titik apa tuh? Titik alternatifnya tuh masih susah, bingung mau yang mana titiknya. Titiknya yang paling mendekati ini, yang paling mendekati 0. Ada berapa titik? Ya, Elsa. Mau 1, 2, 3, 4. Ini pakai puluhan atau ratusan, Pak? Apanya? Kan tadi kan 10, 20, 30 gitu. Ini pakai 100. Tapi kalau salah enggak itu kan Pak, enggak apa-apa kan? Ini enggak apa-apa. Namanya juga latihan. 100, 200, 300, 400. Contoh Titik nih. yang pertama tuh X1-nya ada di 200, X2-nya ada di 200. Kalau kayak gitu pakai supaya gampang, pakai apa? Pakai ratusan aja. Iya. Pakai ratusan. Oke. Punya Vira, boleh lihat grafiknya? Tunjukkan ke ini kamera. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Bentar ya. Mana tadi? Spotlight. Oke. Jadi Vira, yang diarsir itu, yang di titiknya itu, Vira, titiknya itu yang di dalam, nih, yang di dalam nih. Ya, jadi ada 3 titik gitu. Ada 3 titik. Ya, jadi kalau digambarkan itu bentuknya tadi seperti apa ya? Seperti ini kali ya. Ini, ada ini dan ada ini. Maka yang diarsir itu yang di dalam. Titiknya di sini, dan di sini. Ya. Oke, Vira. Jadi titiknya ada 3. Siapa tadi? Yang tadi tanya tadi? Elsa gimana? Elsa, Pak. Udah gambarnya. Baru satu yang Elsa jawab tadi, Pak. Oke. Yang lain ada yang selesai gambarnya? Pakai ratusan saja, Mbak Mas, supaya gampang menghitungnya. Nah, sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang pertama, ini berarti titik X1-nya adalah 1200 bagi 4. Berarti 300 di sini ya. Ya, Elsa, 300. Berikutnya 1200 bagi 6, dapat di 200. Maka garisnya itu seperti itu. Nah, itu adalah persamaan dari 4X1 tambah 6X2 kurang dari sama dengan 1200. Oke, yang lain ada yang sudah selesai gambarnya? Yang sudah selesai?
Yang garis kedua, X1-nya 200. Ya, 800 bagi 4 kan 200. Ya, Pak. 200. X2-nya 400. 400, Pak. Betul. 100. Nah, tinggal Anda tarik garisnya. Itu persamaannya adalah 4 1 tambah 2 kurang dari sama dengan 800. Yang berikutnya X1-nya 250. Nah, itu di sini nih. Ini nih 250. Ya, karena dia cuma satu, berarti memotong sebelah saja. Nah, ini. Nah, itu adalah X1 kurang dari sama dengan 250. Kemudian berikutnya X2. X2-nya X2. itu persamaannya adalah X2 kurang dari sama dengan 300. Mana yang diarsir? Yang diarsir yang di dalam ini. Sehingga alternatifnya di mana? Alternatifnya di sini. Pertama, di sini, dan di sini. Oke ya? Nah, silakan Anda lanjutkan untuk mencari nilainya. Mana yang dipakai? A kah, B kah, atau C? Oke, Mbak Mas, silakan Anda screenshot sampai di sini. Sudah jam 8:30, kuota Anda sudah deres banget habisnya, kecuali yang pakai IndiHome atau Wi-Fi. Baik, Mbak Mas, perkuliahan pagi hari ini akan saya segera akhiri. Latihan soal tadi, Anda teruskan sampai dapat jawabannya, kemudian Anda foto, dan kemudian Anda kumpulkan di Google Classroom untuk tugas per hari ini. Ya, kan cuma tinggal sedikit tuh tugasnya tuh, menyelesaikan itu saja. Oke, Mbak Mas, ada yang ditanyakan? Kumpulnya kapan? Hari ini Anda kuliah sampai jam berapa? Jam 12, 1, Pak. 1, Kak, biasa. Nanti malam jam 12 malam batas waktu mengumpulkannya. Baik, Pak. Makasih. Oke ya. Oke, Pak. Saya cuma menyelesaikan sedikit saja. Oke, baik, Ya, Mbak Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas pulsa Anda yang habis untuk hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita, pertemuan kedua, Operation Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Anda teruskan sampai dapat jawabannya, kemudian Anda foto, dan kemudian Anda kumpulkan di Google Classroom untuk tugas per hari ini. Ya, kan cuma tinggal sedikit tuh tugasnya tuh, menyelesaikan itu saja. Oke, Mbak Mas, ada yang ditanyakan? Kumpulnya kapan? Hari ini Anda kuliah sampai jam berapa? Jam 12, 1, Pak. 1, Kak, biasa. Nanti malam jam 12 malam batas waktu mengumpulkannya. Baik, Pak. Makasih. Oke ya. Oke, Pak. Saya cuma menyelesaikan sedikit saja. Oke, baik, Ya, Mbak Pak. Mas. Jam 12, Terima kasih Pak, ya. atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas pulsa Anda yang habis untuk hari ini. Saya akhiri perkuliahan kita, pertemuan kedua, Operation Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.